warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hultam Ramdhani. Saya dari program studi pendidikan agama Islam kelas 2E. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Oke, baik. Nah, baik. Di sini sebelum kita memasuki atau mendalami tentang pembahasan kita tentang sejarah pendidikan Islam. Nah, jadi awal yang paling penting itu adalah kita memahami apa sih sejarah pendidikan Islam. Jadi di sini ada 3 macam. Yang pertama itu sejarah. Nah, jadi sejarah itu, pengertian sejarah itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, yang kedua pendidikan. Pendidikan itu adalah sebuah proses seseorang dah dididik seperti apa gitu, sama kayak di sekolah gitu. Nah, terus Islam. Nah, Islam ini agama Islam yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita pahami dulu apa sih sejarah pendidikan Islam. Nah, baik. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya tentang pendidikannya, perlu kita tahu dulu apa sih sejarah Mekah, sejarah peradaban, sejarah sejarah masyarakatnya kayak gimana sebelum masuknya Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Oke, baik. Di sini sejarah Mekah. Jadi sejarah Mekah ini didirikan atau dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi di Mekah ini adalah sebuah kota suci bagi umat Islam. Nah, sebelum masuknya Islam itu masyarakat atau bangsa Arab itu terkenal dengan kebudayaan dan dan peradaban yang dikenal dengan peradaban jahiliyah. Jadi peradaban jahiliyah ini bukan termasuk peradaban atau masyarakat yang jauh dari ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan. Nah, akan tetapi peradaban itu atau masyarakat itu terkontaminasi dengan sebuah nilai-nilai yang tidak patut dicontoh, yang termasuk dengan degradasi nilai, dekadansi moral, pembangkangan, pendustaan, pendurhakaan terhadap kebenaran. Itu sangat kacau sekali keadaan sebelum masuknya Islam ke kota atau masyarakat tersebut. Nah, baik. Di sini Nabi Muhammad SAW itu ada visi misinya dari pendidikannya itu. Yang pertama itu visinya itu berisi tentang unggul dalam bidang akidah dan akhlak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi yang kedua itu misinya memperkuat dan memperkukuh kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah dan memiliki budi pekerti yang mulia. Yang kedua, misinya memberi peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat dekat Rasulullah SAW sehingga ke umat semuanya. Nah, dari lahirnya visi misi dan tujuan pendidikan Nabi Muhammad itu tidak lepas dari kondisi bangsa Arab atau masyarakat Arab pada saat itu yang belum yang masih kacau gitu. Nah, karena masyarakat Arab itu tidak mengenal agama yang hakiki,
Jadi dia itu masih menyembah tentang berhala, menyembah banyak Tuhan, tentang menganut agama nenek moyang dan lain-lain. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu sebagai visi misinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sejarah awal pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, awal awal dari pendidikan itu, yang pertama itu dari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Mekah, di sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Gua Hiro pada tahun 610 Masehi. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menugaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberi pengajaran atau memberi peringatan pendidikan kepada seluruh umat yang ada di kota Arab tersebut. Nah, dengan itu adalah awal dari pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini Nabi Muhammad SAW itu memiliki tahap-tahap pendidikan. Ya, bukan satu tahapnya, cuma dua. Yang pertama itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, yang kedua dilakukan dengan terang-terangan. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang tahap pendidikan pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan yang pertama kali pendidikannya itu menyebarkan agama Islam itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, ada sebuah sejarah di mana di sana itu Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW mengadakan sebuah pertemuan antara untuk sahabat-sahabat dan kerabat atau keluarganya terdekat itu melakukan pertemuan di sebuah rumah yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, di sana itu sejarah pertama kali Nabi Muhammad itu melakukan atau melaksanakan pengajaran atau sebuah pendidikan. Nah, jadi itulah sejarah pertama dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pendidikan sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Itu bukan hal yang cepat gitu kan. 3 tahun Nabi Muhammad SAW itu melakukan pendidikan secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang pertama itu yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah As-Sabiqun al-Awwalun. Yang pertama Khadijah, istrinya. Yang kedua Ali, sepupunya. Dan yang ketiga Zaid adalah anak angkatnya. Jadi itu sedikit penjelasan tentang tahap pendidikan yang dijalani oleh Rasulullah SAW pada zaman tersebut. Nah, dari perkumpulan tersebut atau pertemuan di rumah itu, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan tentang dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam dan membacakan wahyu atau ayat-ayat Al-Quran yang telah dia diberikan. Nah, itu pelajaran atau pendidikan yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi sekarang kita yang tahap pendidikan yang kedua, yaitu secara terang-terangan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memberanikan diri dari yang sembunyi-sembunyi ke yang terang-terang atau secara umum. Jadi Nabi Muhammad itu mulai dari keluarga jauhnya, dan kemudian keluarga jauhnya itu tidak merespon dengan baik gitu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kurikulum atau materi pendidikannya itu yang pertama tentang pendidikan akidah, yang kedua pendidikan tentang
akhlak mulia, dan yang ketiga tentang Al-Quran. Nah, itu sebuah kurikulum atau materi pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa itu. Nah, terus metode pendidikannya itu yang pertama dengan metode ceramah. Nah, Nabi Muhammad ini Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara terang-terangan gitu ceramah bahwa Islam itu dia mengajarkan Islam gitu, atau pendidikan Islam, dia mengajarkan pendidikan Islam secara terang-terangan di masyarakat Arab pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua diskusi. Nah, jadi ada diskusi. Nah, jadi seorang sahabat atau seorang kerabat atau pengikutnya itu dia bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab. Itu metode pelajaran diskusi. Nah, yang ketiga perumpamaan. Nah, dan keempat kisah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bercerita tentang kisah-kisahnya yang terjadi atau yang dia alami atau yang dia dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Itu metode kisah. Dan yang terakhir metode hafalan. Nah, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan ini berakhirnya penjelasan dari saya tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi semoga dengan penjelasan saya ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari sejarah pendidikan Islam ini. Nah, seperti yang pepatah bilang, atau Presiden pertama Republik Indonesia itu Insinyur Soekarno-Hatta pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Sekian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.